ada sosok perempuan di sana. Rambutnya panjang. Dia itu menghadap ke tembok. Artinya dia membelakangi laki-laki ini. Pas dia buka salah satu ruangan, dia ngelihat sosok perempuan ini duduk di atas lemari sambil memandang ke arah si laki-laki ini. Bahwa pas waktu dia ini mandi, sedang sabunan, ada sosok perempuan yang ngintip. Wajahnya itu pucat, rambutnya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Ardian yang asalnya dari Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami show ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita ini dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Ardian. Jadi cerita ini sangat berbeda dengan cerita-cerita yang pernah kami ceritakan di Gembara Sunyi karena Mas Ardian ini adalah seorang anggota TNI. Dan di sini Mas Ardian ingin membagikan pengalamannya di sekitaran tahun 2019 pada saat Ardian dan beberapa anggota TNI lainnya ini ditugaskan untuk menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, di sanalah Ardian dan beberapa orang anggota TNI yang lain ini mengalami gangguan-gangguan yang luar biasa. Jadi ceritanya di tahun 2019 itu, Ardian dan 13 orang lainnya dikirim menuju ke Kalimantan. Begitu sampai di Pontianak, ternyata perjalanan ini harus ditempuh sekitar 1 harian naik kendaraan itu. Jadi seharian penuh mereka ada di kendaraan dan kemudian mereka tiba di sebuah desa. Desanya ini sangat terpencil sekali. Di sana ada sebuah pos yang bisa ditinggali untuk anggota TNI. Tapi ada pos lainnya. Nah, pos lainnya inilah yang ada di tengah hutan belantara yang jaraknya ini masih harus ditempuh dengan jalan kaki sekitar 4 jam dari desa terakhir itu. Nah, karena mereka ini berjumlah 14 orang, akhirnya dibagilah. Mereka yang tinggal di desa itu ada beberapa orang dan 5 orang lainnya menempati pos yang ada di tengah hutan itu. Nah, termasuk diantaranya adalah Ardian ini. Singkatnya, berangkatlah mereka ke sana, dan ternyata benar, mereka harus jalan kaki memasuki hutan rimba, dan mereka itu sebelum berangkat ke sana, ini dapat beberapa pesan dari warga kampung yang ada di sana. Jadi ketika dipastikan yang berangkat adalah Ardian dan teman-temannya sejumlah 5 orang itu, beberapa warga itu pesan, "Mas, kalau kalian semua sampai di tempat itu, tolong dijaga bicaranya. Dan jangan sekali-sekali memasukkan tamu perempuan. Jangan berbuat onar dan jangan berbuat keributan. Dan semua benda-benda yang sudah tertata di sana, kami harap jangan dipindah-pindah." Nah, beberapa pesan-pesan dari warga kampung inilah yang cukup mengganggu sebenarnya.
sebenarnya ini ada apa? Kenapa kok harus sampai pesannya mendalam seperti itu? Nah, singkatnya sekitar 4 jam, Ardian dan 4 orang temannya ini berjalan kaki memasuki hutan. Mereka melihat di situ ada sebuah bangunan yang terbuat dari kayu. Dan kondisinya nggak seperti yang dibayangkan, jadi di luar ekspektasi. Bangunan kayu ini sudah mulai rapuh, atapnya juga seng. Di depan itu ada sebuah kentongan, dan kentongan ini terlihat sudah lama sekali. Di depan teras itu ada bidak catur, dan juga buah-buah catur itu besar-besar. Beberapa buah catur ini ukurannya sebesar gelas. Dari situ mulailah mereka masuk mengecek keadaan, dan ternyata menurut Ardian dan teman-teman, ini lokasi ini kayak bener-bener nggak layak untuk ditempati. Jadi seolah-olah ini sudah lama sekali nggak ditempati. Banyak sarang laba-laba, dan beberapa ruangan ini sudah hampir rusak. Di situ juga mereka melihat ada dinding yang sudah berlubang, kayak berusaha ditobrak dari luar. Nah, di belakang itu ada ruangan untuk menempatkan aki. Karena di tempat itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan energi listrik ini dihasilkan dari solar cell. Nah, di belakang itu ada sebuah kamar mandi. Yang kamar mandi ini terpisah dari WC. Jadi kalau ada yang ingin buang air kecil atau buang air besar, mereka harus keluar dari rumah itu dan menuju ke belakang. Nah, singkatnya, setelah mereka ini beres-beres, yang dibereskan waktu itu nggak terlalu banyak karena waktunya sempit, nggak lama lagi itu sudah gelap. Jadi mereka hanya beres-beres sejenak. Mereka akhirnya memutuskan menempati sebuah ruangan. Mereka tidur di sana berlima. Nah, setelah melalui perjalanan yang panjang sekali, mereka berusaha untuk tidur. Sebelum mereka sempat memejamkan mata, tiba-tiba hujan ini turun. Yang awalnya gerimis tiba-tiba menjadi deras. Nah, karena atap ini terbuat dari seng, jadi suaranya itu benar-benar kenceng. Hujan deras itu kenceng banget. Tiba-tiba bersamaan dengan itu, sekitar jam 10-an malam, mereka semua yang ada di sana ini mendengar jendela kaca ini ada yang lempar. Jadi benar-benar piar, kacanya ini pecah. Nah, di situ mereka sudah mulai khawatir, ada yang mulai ngecek. Pada saat satu orang ngecek ke belakang, dia ini bisa memastikan bahwa memang benar kaca ini benar-benar pecah dan ada batu yang masuk di sana. Jelas-jelas ada yang melempar dari luar. Sebelum mereka ini mengecek keluar karena kondisinya masih hujan, mereka mendengar lagi di luar itu kayak ada orang yang ngobrol. Suaranya itu berisik, mondar-mandir. Nah, mereka ini masih diam di sana karena di sana suasananya masih hujan. Mereka masih diam di sana. Sedangkan gangguan-gangguan semacam ini terus terjadi. Gak lama setelah itu, dinding tembok kayu mereka ini digedor. Dan gedorannya itu keliling dari belakang menuju ke depan, terus seperti itu. Sampai kemudian ketika mereka ini memastikan di luar itu sudah gak seberapa deras hujannya, mereka pun keluar memastikan, mengecek lagi. Nah, di sana ini hutan belantara dan gak ada orang sama sekali. Jadi dari situlah mereka memutuskan kembali ke dalam. Dan di situ mereka sudah bisa memastikan bahwa ada yang nggak beres di lokasi ini. Pasti lokasinya angker. Dari pertama kali mereka datang, mereka melihat rumah yang mereka tempati itu sudah kelihatan nggak layak dan kelihatan angker dari luar. Nah, singkatnya, pagi itu mereka beres-beres. Sarang laba-laba itu dibersihkan semua. Benda-benda yang berserakan itu dikembalikan ke tempat yang semula. Termasuk juga mereka membenarkan aliran air yang dialirkan menuju ke kamar mandi belakang. Setelah itu, hari pun berlalu. Ketika malam hari, suasananya ini menjadi berbeda. Suasananya itu mencekam. Selain sepi, sunyi, dan hanya mereka berlima di sana. Nah, yang terjadi, mereka mendengar lagi. Ada banyak sekali gangguan, terutama kayak ada orang yang jalan di atas genteng. Karena seperti yang sebelumnya kita bilang bahwa atapnya ini hanya terbuat dari seng. Jadi terdengar jelas, kayak ada orang jalan memang dari depan ke belakang terus seperti itu.
Nah, mereka ini berpikiran mungkin ini hewan atau orang utan atau semacamnya. Ketika mereka keluar, mereka ngecek. Ternyata memang nggak ada apa-apa. Nah, ketika mereka masuk lagi di rumah itu, mereka mendengar lagi ada orang jalan. Nah, suara langkah kaki orang jalan ini kayak terlihat mengelilingi rumah mereka. Dan itu terus-terusan berlangsung sampai beberapa jam. Dan hal itu berlalu, ada lagi kejadian, masih di malam kedua. Jadi dinding kayu mereka ini digedor-gedor lagi. Dak, 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 dak. Dak, 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 dak. Nggak lama kemudian gedoran ini pindah ke depan. Dak, 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 dak. Nggak lama setelah itu gedoran ini pindah di sebelah kiri. Terus seperti itu sampai muter-muter. Dari belakang ke depan, dari samping kanan ke samping kiri. Terus seperti itu gangguannya. Dan suara-suara orang berisik ini terus terjadi. Hal ini terjadi sampai terus-menerus, sampai sekitar 5 malam. Jadi mereka diteror hal yang sama setiap malam. Nah, di malam-malam selanjutnya, waktu itu mereka ini sudah tidur di sekitar jam 10 malam. Tiba-tiba di sekitar jam 2 dini hari, ini pencahayaan ini mati semua, listrik mati. Nah, mereka berpikir mungkin baterai yang ada di ruangan Aki ini sudah mulai habis. Beranjaklah satu orang anggota ini menuju ke ruang Aki itu. Dia jalan sendirian menuju ke belakang bawa senter, ngecek apakah memang benar-benar baterainya ini habis. Begitu dia ini menuju ke belakang, nggak lama, nggak sampai 2 menit, dia ini balik dengan terkopo-kopo dan wajahnya itu pucat. Dia langsung tidur di sana, nggak cerita apapun. Jadi teman-teman yang lain termasuk Ardian ini heran, ini anak kenapa? Kok tiba-tiba wajahnya berubah pucat, tapi dia nggak mau ngomong apapun. Nah, akhirnya mereka berkesimpulan, mungkin dia ini diganggu sesuatu. Keesokan paginya, teman-teman ini mendesak dia supaya dia ini cerita. Ada apa semalam di ruangan Aki itu? Barulah dia cerita. Nah, malam itu pas dia ini bangun beranjak dari tidurnya, dia memang rencananya mau ngecek Aki yang ada di belakang. Tiba-tiba pas dia buka ruangan Aki itu, dia ini kaget karena dia melihat ada sosok perempuan di sana. Rambutnya panjang, dia itu menghadap ke tembok. Artinya dia membelakangi laki-laki ini. Nah, awalnya si laki-laki ini yang mau benerin Aki itu sempat kaget untuk beberapa saat. Akhirnya dari situ dia pun lari balik lagi ke kamar. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya beberapa hari setelah itu, karena teman-teman semua ini nggak percaya dengan ceritanya bahwa ada sosok perempuan di sana, satu persatu dari mereka ini didatengin sosok hantu perempuan ini. Termasuk si Ardian. Tapi penampakannya itu beda-beda. Ada yang didatengin dengan cara dia mimpi. Ada juga yang terang-terangan dia melihat sosok perempuan ini. Mulailah cerita satu persatu. Ada salah satu teman Ardian ini yang kebetulan kebangun di tengah malam karena dia mendengar suara berisik. Seperti yang dikatakan di awal bahwa bidak catur itu ukuran buah caturnya itu besar-besar, sebesar gelas. Jadi kalau ada orang yang main, ini suaranya dak, dak seperti itu. Malam itu salah satu teman Ardian ini berisik mendengar suara yang seperti itu, dak, dak, dak. Kayak ada yang orang yang main catur. Dia penasaran siapa yang main catur di jam-jam seperti ini. Dia pastikan teman-temannya ini sudah tidur semua. Dia langsung noleh ke arah teras. Disinilah dia melihat ada sosok perempuan. Perempuan ini wajahnya wajah-wajah Cina. Kulitnya itu kuning langsat. Dan rambutnya panjang. Dia pakai busana-busana khas Cina warnanya hitam. Dengan motif bunga-bunga. Nah, si sosok perempuan ini duduk sendirian persis di antara bidak catur itu. Karena penasaran, si teman Ardian ini diam sejenak. Dia nggak berani ke depan. Dilihat dari jauh. Ternyata sosok hantu perempuan ini lagi main catur. Dia main sendirian di situ. Dan terdengar suara jelas dek-dek. Kayak buah catur ini benar-benar dimainkan. Nah, dari situlah akhirnya dia memutuskan tidur lagi. Keesokan harinya, di malam-malam selanjutnya, ada beberapa teman Ardian ini yang juga cerita bahwa pada malam tertentu, dia ini sempat ditampakin sosok perempuan Cina. Dia itu kulitnya pucat, rambutnya panjang. Persis seperti beberapa teman yang lain yang pernah melihat kehadiran sosok perempuan ini.
Nah, waktu itu salah satu teman Ardian ini, dia mau ambil barang. Situasinya waktu itu malam hari. Pas dia buka salah satu ruangan, dia ngelihat sosok perempuan ini duduk di atas lemari, sambil memandang ke arah si laki-laki ini. Ditutup lagi lah ruangan itu, dia balik ke kumpulan teman-temannya itu. Dia belum berani cerita, barulah beberapa hari kemudian dia cerita ke teman-temannya. Nah, yang terjadi dengan Ardian, dia ini sempat mimpi. Dia ketemu dengan sosok perempuan Cina ini. Kulitnya pucat dan rambutnya itu panjang. Dia pakai busana tradisional Cina, warnanya hitam dan motif bunga-bunga warna merah. Ini persis seperti cerita teman-temannya. Nah, waktu itu Ardian ini cuma melihat kehadiran perempuan ini, tapi tampilannya itu cantik, nggak menyeramkan seperti teman-temannya melihat. Dan kejadiannya itu hanya terjadi begitu saja. Kemudian Ardian ini kebangun. Nah, karena teror-teror ini terus dialami oleh Ardian dan teman-teman, sampai pada akhirnya mereka ini sebel juga. Pada suatu malam, Ardian ini berencana untuk menunggu kehadiran sosok perempuan ini. Karena bisa dipastikan setiap malam, perempuan ini selalu datang. Jadi Ardian waktu itu sengaja dia duduk-duduk di depan rumah sendirian. Malam itu dia sambil bicara dalam hatinya. Ayo kamu hadir di sini. Aku pengen ngomong sama kamu. Coba, kamu ini kenapa kok nakut-nakutin kami? Jadi rencananya Ardian seperti itu. Nah, setelah ditunggu sekitar hampir 1 jam, ini nggak juga ada penampakan sosok perempuan ini. Disinilah akhirnya Ardian ini ngomong sendiri. Ngomong seolah-olah sosok perempuan ini ada di depannya. Jadi di sini Ardian bilang, mohon maaf sebelumnya, kami ini di sini ditugaskan. Kalau saja kami mau, kami nggak pengen menempati tempat ini. Karena ini tugas, kami bertempat di sini. Dan kami nggak ada sedikit pun pengen ganggu kamu. Tolong kerjasamanya, biarkan kami tinggal di sini, kami nggak lama. Nggak sampai 9 bulan. Setelah itu kami pergi dari sini. Tapi kalau memang kamu ini pengen terus-terusan ganggu kami, ya nggak apa-apa. Ayo kita kuat-kuatan. Yang kuat siapa? Kamu atau kami? Niat kami ini cuma di sini menuntaskan tugas kami. Itu saja. Nah, setelah Ardian ngomong seperti itu, nggak ada tanda-tanda kehadiran sosok perempuan ini. Akhirnya Ardian pun masuk kamar, dia tidur. Malam itu dia nggak mengalami situasi apapun. Malam itu berjalan dengan normal. Barulah keesokan harinya, siang itu Ardian ini ngerasa ngantuk luar biasa. Dia pun tidur sebentar. Nah, dalam tidurnya inilah, si Ardian ini mimpi ketemu sosok perempuan Cina ini. Si sosok perempuan Cina ini datang dengan wajah pucat, tapi masih kelihatan cantik. Rambutnya panjang terurai. Dan dia masih pakai busana tradisional Cina, warnanya hitam, dan ada motif bunga-bunga warna merah. Di situ sosok perempuan ini mendekat ke arah Ardian, dan langsung si perempuan ini bilang, aku bisa minta tolong nggak? Tolong cariin tulang belulangku. Dan tolong sampaikan ke keluargaku bahwa aku ini bukan pengkhianat. Yang jelas aku butuh jasadku ini disempurnakan, dikuburkan dengan layak. Nah, setelah itu sosok perempuan ini pun hilang. Ardian ini kebangun, dia bingung dengan mimpinya itu. Ini kenapa? Kenapa kok dia ngomong seperti itu? Dia mulai bertanya-tanya dan dia cerita ke teman-temannya. Akhirnya mulai sejak saat itu, setiap kali beberapa teman-temannya ini turun ke kampung dengan jarak 4 jam jalan kaki itu, mereka ini menyempatkan bertanya kepada warga kampung yang ada di bawah. Jadi memang beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali, beberapa anggota yang tinggal di hutan ini turun ke kampung untuk mengambil logistik. Nah, pada kesempatan itulah para anggota ini menyempatkan bertanya kepada orang kampung tentang sosok perempuan ini. Tapi anehnya, setiap kali mereka ini bertanya kepada warga kampung, para warga kampung ini hanya berpesan, Mas, hati-hati ya di sana ya, jaga sikap, sudah nggak usah aneh-aneh. Selalu mereka ngomong seperti itu, tapi mereka belum mendapat jawaban yang pasti tentang sosok perempuan yang selalu menghantui mereka. Jadi pesan warga kampung hanya menyuruh mereka supaya lebih hati-hati, jaga sikap dan lain sebagainya.
Jadi hal itu masih mengganggu pikiran mereka. Sampai berbulan-bulan, sampai sekitar 5 bulanan mereka ada di sana. Mereka belum mendapatkan jawaban tentang siapa sosok perempuan yang selalu menghantui mereka itu. Akhirnya pada suatu kesempatan, mereka anggota TNI ini sedang ngecek patok batas. Jadi yang dilakukan mereka patroli untuk ngecek patok batas apakah masih ada di sana. Nah, ini dilakukan secara berkala. Pada waktu itu pas mereka ngecek patok batas ini, mereka bertemu dengan seorang petani. Beliau ini bapak-bapak usianya sekitar 60-70 tahunan lah. Beliau ini baru saja dari kebunnya dan bawa hasil-hasil kebun seperti terong, timun, dan lain sebagainya. Dan ini diserahkan kepada Ardian dan teman-teman. Dalam kesempatan ini, Ardian ini penasaran, dia tanya, mungkin bapak ini tahu. Akhirnya Ardian tanya, Pak, bapak sudah lama tinggal di sini? Oh, sudah lama, Nak. Saya punya gubuk, nggak jauh dari sini, 1 jam jalan. Ayo mampir kalau mau. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ardian dan teman-teman. Mereka akhirnya mampir ke pondok bapak petani ini. Di sela-sela obrolan itu, Ardian dan teman-teman ini tanya, Pak, kami ini selama tinggal di gubuk itu, hari pertama atau malam pertama ini kami sudah diganggu. Barulah belakangan ini kami tahu, yang sering mendatangi kami ini adalah sosok perempuan Cina. Rambutnya panjang. Dan sosok perempuan ini sering ganggu kami. Disinilah bapak-bapak petani ini cerita. Jadi gini Mas, di sekitaran tahun 60-an sampai tahun 70-an, pernah ada sebuah tragedi di sana. Nah, tepat di pos yang kalian tinggali itu, di situ pernah terjadi pembantaian. Nah, sosok perempuan ini yang sering menghantui kalian itu dulunya adalah seorang perawat, yang sebenarnya mereka ini adalah korban salah tebas. Sampai pada akhirnya ada satu perempuan yang terbunuh dan jasadnya itu masuk ke jurang. Sementara teman-temannya yang lain ini sudah berhamburan, mereka berlarian menyelamatkan diri. Dan sampai beberapa hari setelah hari itu, korban ini nggak tertolong. Jasadnya masih ada di dalam jurang. Cerita inilah yang diceritakan oleh bapak-bapak petani yang tinggal di pondok itu. Yang beliau tahu tentang sejarah lokasi tersebut. Bahkan beliau ini cerita, sejak pondok itu dibangun dari tahun 2008, beberapa anggota itu hanya tinggal di sana sekitar beberapa hari dan paling mentok 1 mingguan. Bahkan bapak petani ini cerita, baru kali ini di tahun 2019 ini, cuma kalian yang bisa tinggal di sini sampai berbulan-bulan. Aku sendiri juga heran, kok kalian ini nggak mengalami gangguan. Ternyata kalian diganggu juga. Ya Pak, kami ini diganggu juga, tapi kami coba bertahan. Akhirnya dari cerita bapak-bapak petani ini, Ardian dan teman-teman itu mempunyai rasa iba kepada sosok perempuan ini. Nah, suatu ketika ada tambahan 1 personil lagi. Nama 1 personil ini Deki. Dia nggak tahu menau tentang teror-teror yang terjadi di sana. Suatu sore, beberapa anggota yang lain ini turun ke kampung untuk mengambil logistik. Jadi yang tinggal di pondok itu hanyalah Ardian dan si Deki. Dan sore itu kebetulan Deki ini posisinya ada di kamar mandi, sedang mandi. Karena waktu itu sudah menjelang maghrib dan suasana sudah mulai gelap, si Deki ini mandi di belakang. Nah, posisi Ardian ini lagi santai di ruang tengah. Tiba-tiba Deki ini keluar dari kamar mandi, dia teriak-teriak. Nah, posisi si Deki ini, sabun itu masih menempel, belum dibasuh. Di situ Ardian juga kaget, loh, kamu kenapa Dek? Kamu kenapa keluar? Nah, si Deki ini nggak berani kembali ke kamar mandi. Dia cerita bahwa pas waktu dia ini mandi, sedang sabunan, ada sosok perempuan yang ngintip. Wajahnya itu pucat, rambutnya panjang. Disitulah akhirnya Deki ini lari menuju ke Ardian. Dan di sini Ardian cerita, itu biasalah Dek. Semua teman-teman yang tinggal di sini ini pernah ditakutin sosok itu. Lagian kan sosoknya kan cantik. Ini guruan Ardian kepada si Deki. Nah, setelah mendengar cerita dari Ardian, Deki pun kembali ke kamar mandi, dia menyelesaikan mandinya itu. Nah, sampai beberapa bulan setelah itu, mereka ini sudah jarang lagi dilihatin sosok perempuan ini. Jadi sampai pada akhirnya Ardian dan teman-teman ini
Saking seringnya dihantui oleh sosok perempuan ini di awal-awal kedatangan mereka, dan tiba-tiba sosok perempuan ini sudah nggak nampak lagi. Mereka ini sempat kangen ditampaki sosok perempuan ini. Jadi mereka itu sempat membicarakan, dari kalian ada yang pernah ditampakin lagi nggak sosok perempuan itu? Mereka bilang nggak ada. Ya juga ya, kita juga kangen juga dilihatin sosok perempuan itu. Sampai-sampai mereka berkata seperti itu. Nah, sekitar 8 bulanan mereka ada di sana. Tiba-tiba pada satu malam, Ardian ini sempat dilihatin sosok perempuan ini. Nah, posisi perempuan itu ngintip dari balik jendela. Dan terus kemudian dia menghilang lagi. Setelah penampakannya itu, Ardian dan teman-teman sudah nggak pernah lagi ditampaki sosok hantu perempuan ini, dan mereka pun kemudian kembali lagi ke satuannya, dan mereka dipindah tugaskan ke tempat yang lain. Nah, kabarnya tempat itu sudah nggak ditempati lagi oleh anggota TNI yang lainnya. Kalaupun ditempati, mereka hanya singgah di sana untuk membersihkan tempat itu, kemudian kembali lagi ke pondok yang ada di kampung. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mas Ardian kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Ardian dan teman-teman TNI yang ada di perbatasan. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah bingkisan emas murni, tiada intan baiduri yang kan ku beri. Semua itu tiada padaku, hanya sebuah